من سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله يعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat sesama hamba Allah, sesama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini dicintai oleh Nabi Muhammad, dan semoga kita kelak berjumpa dengan baginda Nabi, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, dan semoga kita dibersihkan hati kita dari kesombongan, dari kecintaan dunia, dibersihkan dari kekafiran, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari murtad, keluar dari agama Allah, diberikan ahli istiqamah, menjalankan salat 5 waktu sampai ajal menjemput kita. Sebentar lagi kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, yang mana di dalam bulan itu setiap ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan tidur kita di bulan Ramadan adalah ibadah. Dan semoga kita diberikan keikhlasan oleh Allah untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sabda-sabda
dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari kekasih kita Nabi Agung Muhammad. 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada umatnya supaya umatnya selamat semuanya, supaya umatnya, ya kita adalah umat Nabi Muhammad, supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad ahli surga. Makanya Nabi Muhammad memberikan petunjuk kebenaran kepada kita semuanya, karena Nabi Muhammad cinta kepada kita, Nabi Muhammad sayang kepada kita semuanya. Kita sampai kepada bab ta'awun lil mu'minin, bab tentang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk beribadah. Apa itu beribadahnya? Adalah ta'awunil mu'minin. Orang muslim dan muslimat wajib untuk saling tolong menolong satu sama lain. Coba, indah. Agama ini agama yang kita peluk itu indah. Agama ini tidak mengajarkan permusuhan. Nah, agama ini tidak mengajarkan pertengkaran, pertikaian, perkelahian. Tapi agama ini mengajarkan untuk saling menolong satu sama lain. Agama ini tidak mengajarkan kepada kita sebagai pemeluk agama Islam untuk saling dengki. Tidak. Saling menggunjing satu sama lain, mencari kekurangan satu sama lain di antara kaum muslimin dan muslimat, tidak. Tapi yang diperintahkan oleh agama ini bukan kok mencari kekurangan dan menggunjing tetangganya, menggunjing sesama muslim. Tapi diperintahkan di dalam agama ini apa? Saling mendoakan satu sama lain, sesama tetangganya, sesama kaum muslimin dan muslimat. Ini perintah agama kita. Ini akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Daripada kita gunjing tetangga, doakan mereka ahli surga. Maka kata Nabi Muhammad, kalau engkau itu suka mendoakan tetanggamu akan ahli surga, daripada engkau membicarakan keburukannya. Jangan kita membicarakan keburukannya, apalagi menfitnahnya, apalagi merendahkannya, apalagi membuat cemar nama baiknya, berdusta akan tetangganya. Jangan kita. Daripada berbicara seperti itu, menjerumuskan kita di dalam kemurkaan Allah, menjerumuskan kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Daripada bicara seperti itu, ayo kita nyari ridhonya Allah. Nyari ridhonya Allah, nyari surganya Allah. Untuk apa kita nyari nerakanya Allah? Untuk apa kita ingin dibakar di dalam api nerakanya Allah? Ayo kita nyari ridhonya Allah dengan apa? Doakan tetanggamu walaka bimithrin, kata Nabi Muhammad. Doakan mereka ahli surga. Ya Allah, tetanggaku itu ahli surga. Ya Allah, jadikan mereka ahli surga, jadikan mereka husnul khatimah, jadikan mereka mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, jadikan mereka semuanya masuk surga tanpa hisab, jadikan mereka ya Allah jadi ahli surga, nanti bersanding dengan Nabi Muhammad. Terus doakan kebaikan seperti itu. Apa beratnya kita mendoakan seperti itu? Apa sulitnya kita mendoakan seperti itu? Dan Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Apa yang kita doakan kepada saudara muslim kita, Allah lihat itu, Allah dengar itu. Dan walaka bimithrin, kata Rasulullah SAW, sebelum tetanggamu itu ahli surga, kamu dulu yang ahli surga. Sebelum tetanggamu itu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kamu dulu yang dapat syafaat Nabi Muhammad, yang telah mendoakan tetanggamu untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Kamu dulu yang bahagia dunia akhirat.
Ya Allah, jadikan mereka mendapatkan rahmat-Mu. Kamu dulu yang mendapat rahmat-Mu. Coba, enakkan kita. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka soleh dan solehah. Anakmu dulu yang soleh dan solehah. Jadi ini adalah berdasarkan perintah Nabi Muhammad. Biar kita, anak keluarga kita, anak keturunan kita soleh solehah. Kita jangan hanya mendoakan, ya Allah jadikan keturunan aku soleh dan solehah, jadikan anak cucuku soleh dan solehah. Jangan hanya kita berpikir di situ saja. Tapi anaknya tetap bandel. Kuncinya bagaimana? Doakan anak tetanggamu, doakan anak kaum muslimin dan muslimat, doakan saudaramu semuslim dan semuslimat, doakan mereka semuanya. Maka sebelum mereka diberikan hidayah oleh Allah, anak-anak kita insya Allah yang akan diberikan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, indah agama kita itu, senang kita, maka bangga kita. Banggalah memiliki Nabi seperti halnya Nabi Muhammad, yang mengajarkan akhlak yang paling mulia. Ajaran Nabi Muhammad tidak ada yang kurang sedikit pun. Ajaran Nabi Muhammad semua mengajak menuju surga. Tidak ada yang satu pun mengajak menuju neraka. Berbeda dengan ajakannya iblis, berbeda dengan ajakannya orang-orang non-muslim, kan gitu. Ini diceritakan dari Abi Musa al-Asy'ari. Diceritakan dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abi Musa al-Asy'ari. Coba, tentang ta'awunul mukminin, tentang ayo ingat tetangga kita, bantu. Jadi sudah enak, kita itu senang hidup di perkampungan kalau ada bangun rumah bantu, ada bangun pondok bantu roan bareng. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'minin, hai umatku, kalian adalah umatku, kata Nabi. Hai orang mukmin, kalian adalah umatku. Nabimu satu, Nabi Muhammad sama. Nabimu sama adalah Nabi Muhammad. Dikumpulkan sama nanti di yaumil mahsyar bersama dengan Nabi Muhammad. Benderanya sama, benderanya Nabi Muhammad. Ini bagaikan satu keluarga kita itu. Dan memang kita itu satu keluarga. Memang kita itu dari keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa, kan gitu. Dan melebihi dari itu semuanya, kita satu umat, kita satu Nabi, kita satu Rasul kita. Kita akan menjadi satu perkumpulan, satu muslim dengan muslim yang lainnya saling memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Kalau terbiasa satu muslim dengan muslim yang lainnya saling mendoakan satu sama lain kebaikan, maka nanti di akhirat akan satu sama lain akan memberikan pertolongan supaya satu sama lain tidak masuk neraka. Ini kita ini. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mulia yang akan jadi saksi kelak di hadapan Allah. Kita sholat maghrib berjamaah seperti itu tadi adalah perkumpulan yang mulia. Majlis ilmu seperti ini adalah perkumpulan yang mulia. Dan Allah tidak akan menyanyiakan perkumpulan yang kita adakan ini. Innal mu'min lil mu'minin kal bunyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Innal mu'min, hai umatku, kalian satu. Innal mu'min, sesungguhnya satu kalian. Lil mu'min, dengan mu'min yang lainnya. Satu mu'min dengan mu'min yang lainnya. Satu mu'minat dengan mu'minat yang lainnya. Satu orang Islam dengan orang Islam yang lainnya. Islam laki-laki dengan laki-laki yang lainnya. Perempuan dengan perempuan yang lainnya, kata Nabi Muhammad. Kal bunyani, itu seperti halnya satu bangunan. Itu seperti hanya satu bangunan kalian. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, satu keluarga kita ini. Masa satu keluarga tidak mau nolong satu sama lain? Dan ini perintah Nabi Muhammad. Masa satu keluarga tidak ingin kebaikan dengan keluarga yang lainnya? Ayo kita doakan, biasakan. Kita itu mendoakan muslim dan muslimat yang lainnya saat keluarga kita itu. Ayo ya Allah, jadikan mereka semuanya ahli surga. Tetanggaku, kanan kiriku, semuanya jadikan ahli surga.
Mereka semuanya baik kepadaku ya Allah. Mereka akhlaknya mulia. Kita husnudzon ya. Kita tidak boleh ngecap, oh itu tetanggaku suka dengki, itu tetanggaku suka ngerasani. Tidak kita. Kita jangan punya pikiran yang suudzon seperti itu. Justru kita itu harus merendahkan diri kita dalam bermasyarakat. Justru kita itu harus merendahkan diri kita. Tetanggaku akhlaknya mulia, yang akhlaknya tidak mulia siapa? Aku. Tetanggaku sangat perhatian kepadaku, yang tidak perhatian apa? Saya yang kurang perhatian kepada tetanggaku. Husnudzon kita. Tetanggaku lebih baik hatinya daripada hatiku. Tetanggaku lebih baik akhlaknya daripada akhlakku. Tetanggaku lebih jujur daripada aku. Tetanggaku lebih soleh daripada aku. Itulah. Tetanggaku lebih solehah daripada aku. Jangan dibalik kita. Aku lebih solehah daripada tetanggaku. Aku lebih baik daripada tetanggaku. Aku lebih jujur daripada tetanggaku. Aku lebih dermawan daripada tetanggaku. Itu bukan ajaran Nabi. Jadi kita itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, ya Allah, tetanggaku semuanya baik, mereka semuanya. Kalau seandainya mereka punya salah, aku maafkan. Dan tidak mungkin mereka punya salah. Yang salah itu saya kepada mereka, ya Allah. Maka ya Allah, taubatkan hamba. Jadikan hamba ini lebih sering bersilaturahim kepada mereka. Jadikan hamba ini sering beruluk salam kepada mereka ketika bertemu dengan mereka. Dan jadikan hamba ini ya Allah sering mendoakan mereka di waktu kami salat, di waktu tahajud, di waktu salat fardu. Doakan mereka semuanya ahli surga. Biasakan ini semua. Bersih hati kita nanti, enak. Tidak punya dendam kita. Kalau seandainya kita dengar, oh tetanggaku junjing aku, alah enggak, tetanggaku tidak mungkin junjing aku, sih itulah. Ibarat angin lalu gitu loh. Tidak usah nyari-nyari malah. Tidak usah tanya, bener, masa. Coba tak tanya tetangga yang lainnya coba. Bener apa enggak itu si A itu gunjing saya ini? Coba tak cari informasi yang lainnya. Allah, ngapain kita? Masa si A gunjing saya? Coba saya tak tanya kepada si C, tetanggaku satunya. Bener enggak? Oh gunjing saya? Iya tak. Cari lagi yang lainnya, informasi. Itu surat kabar kalau itu ya. Itu wartawan. Kita bukan wartawan kita itu. Kalau wartawan tugasnya itu nyari berita. Kita itu adalah umat Nabi Muhammad, tugas kita nyari ridhonya Allah kan gitu. Bukan nyari berita kita itu. Tugas kita itu di dunia itu nyari surga, bukan nyari berita. Ngapain nyari berita kan gitu? Ngapain nyari-nyari kekurangan orang lain kan gitu? Kita itu nyari surga. Bagaimana kalau ada tetangga kita yang salah, mudahkan memaafkannya. Kalau ada tetangga kita mungkin menggunjing, mungkin kita tidak tahu sendiri kok. Mungkin kita dengar-dengar dari kabar burung atau dengar-dengar dari tetangga yang lainnya. Ada tetangga kita yang gunjing, alah itu mungkin salah dengar itu. Alah itu mungkin ya angin lalu. Sudahlah lupakan itu. Tidak usah diingat sama sekali. Tidak usah digubris gitu. Tetap kita lempeng, tetap kita akhlak mulia, tetap kita itu akhlaknya Rasulullah, tetap kita itu mencari ridhonya Allah, tetap ngaji, sholat sama keluarga, sama suami, sama istri, sama anak. Coba. Jadi enak itu loh. Terus biasa itu. Nyari rizki, Allah. Nah ini Nabi Muhammad SAW. Ya syuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabiyahu, kata Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, satu orang mukmin dengan mukmin yang lainnya ini seperti halnya satu bangunan. Satu bangunan saling merekat satu sama lain kan gitu. Satu bangunan itu adalah saling mencukupi satu sama lain. Semennya nyukupi ya, batanya membantu kan. Bangun semen doang ya tidak jadi. Tidak ada besinya, roboh. Semen doang, tidak ada keramiknya gimana? Coba, jelek. Coba. Semen doang, tidak ada gawangnya bagaimana? Jelek. Semen doang, tidak ada batanya, tidak ada batakonya, tidak ada pasirnya bagaimana? Apa bisa bangunan modal semen doang kan gitu?
bangunan model besi doang, tidak bisa. Saling mencukupi satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Inilah yang diharapkan Nabi. Itu yang diharapkan Rasulullah kepada kita semuanya. Rukun, wahai umatku, rukunlah, jangan bertengkar, jangan bertikai, rukun ya. Ini yang diharapkan Nabi kan? Enak kan? Rukun sama pertengkaran enak mana coba? Enak rukun kan? Inilah yang diharapkan Nabi kita. Ingin bahagia kita itu. Kita itu ingin dibahagiakan Nabi Muhammad dunia dan di akhirat. Wa syabbaka aswabi'ahum, saling memberikan pertolongan satu sama lain. Coba. Ini akhlak kita. Coba. Penting kita itu. Merenung coba ya. Merenung kita. Nyari apa? Merenung nyari apa? Nyari tetangga kita yang pernah kita sakiti. Ini penting kita. Mungkin dengan ucapan kita pernah kasar kepada dia, mungkin perbuatan kita yang mungkin tidak berkenan di hatinya. Nyari, setiap saat nyari. Aduh, itu orang dahulu pernah aku hutang kepadanya, bayarnya telat saya. Aduh, Masya Allah, saya salah. Nyari tetangga kita yang pernah kita sakiti. Ini yang pertama, yang pernah kita sakiti. Doakan mereka sebagai balas budi kita. Terus yang keduanya apa? Nyari tetangga kita yang pernah berbuat baik kepada kita. Ini penting kita itu. Karena kita itu kadang ya, manusia kadang itu kebalik. Kita itu tidak senang mencari kekurangan kita kepada tetangga kita, enggak. Tapi sebaliknya, kita lebih sering mencari kekurangan tetangga kita kepada kita. Itu punya salah aku, punya salah kepadaku, itu punya kekurangan kepadaku, itu pernah bentak saya, semuanya kayak salah semuanya kepadanya. Yang kita ingat apa? Kebaikan kita kepada tetangga. Itu pernah saya bantu, itu pernah saya baiki, itu pernah tak kasih duit, itu pernah tak kasih beras, itu pernah tak kasih sayur, itu pernah tak kasih baju. Pernah. Ingat kita adalah kebaikan kita. Ingat tetangga adalah keburukannya, masalah. Tidak bahagia, hidup tidak bahagia. Maka dia akan memandang semua tetangganya ini akan berbuat jahat kepadanya. Itu jangan-jangan dia itu punya prasangka buruk kepada saya. Seudon terus sama tetangganya. Itu penyakit nanti, penyakit was-was itu. Kita mau ngutangi orang lain, mungkin ini nanti tidak bayar. Yes. Mau minjami motor, mungkin ini nanti dipinjami, mungkin tidak balik motornya. Waduh, rusak semuanya kita. Itu jangan-jangan tetanggaku mau nyuri kambingku, mau nyuri sapiku, macam-macam semuanya. Hancur kita. Kita jangan punya perasaan seperti ini. Dilatih kita. Dilatih apa? Inilah iman kita kalau semakin memuncak, iman kita kalau semakin tinggi, yang tampak adalah kebaikan orang lain kepada kita. Ini iman. Tanda-tanda keimanan kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin ingat akan kebaikan orang lain kepada kita. Dan kita akan semakin ingat kekurangan kita kepada orang lain. Jadi kiai itu seperti itu, ulama itu seperti itu. Kalau ketemu tetangga itu husnudon bener, husnudon bener.
Datang tamu mau nyuri hartanya itu pun husnudzon, dikiranya ya namu bener itu. Padahal mau berbuat jahat, masya Allah, akhirnya tobat malah. Banyak kiai-kiai gue seperti itu, husnudzon sama orang lain, husnudzon enak itu betul, senyum terus. Kita lanjutkan bab yaruddul musalli man marra baina yadayhi. Nih, bab tentang menolaknya orang salat kepada seseorang yang lewat di hadapannya. Ini syariat kali ini. Adab kita terhadap orang salat. Orang salat muliakannya, karena salat adalah syariat. Orang yang paling mulia, orang yang paling berharga ketika orang tersebut mau sujud kepada Allah. Manusia baru ada nilainya, baru ada harganya, baru itu manusia harganya mahal kalau memang dia mau bersujud kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, manusia sekaya apapun dia, setinggi jabatan apapun dia, kalau dia tidak mau sujud kepada Allah, tidak ada nilainya itu. Tidak ada harganya. Jadi sujud kepada Allah, sholat kepada Allah itu sangat mahal. Kita itu ada nilainya di hadapan Allah karena mau sujud kita. Kita itu ada harganya di hadapan Allah, ada derajatnya di hadapan Allah ketika kita mau sujud, sholat. Maka ayo kita, cara kita memuliakan syariat Allah, muliakan sholat. Sholatnya dimuliakan. Intinya ya kita jangan malas sholat. Kalau malas sholat dia dipaksa. Mulia benar. Kita nanti pada waktu dikubur itu nanti akan tahu kita dari perbuatan rentetan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, umur 11 tahun, 12 tahun, 13 sampai mati kita, rentetan dari awal kita hidup sampai mati kita, dijejerkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur di yaumil mahsyar. Yang paling berharga bagi kita adalah ketika kita sholat. Karena afdalul a'mal adalah sholat. Amal yang paling puncak, paling tinggi pada syahadat, setelah syahadat adalah sholat. Yang paling mahal itu, yang paling mahal. Mungkin kita ke ladang, kita dikasih tahu di ladang, oh biasa. Tapi pas pada waktu sujud kita masya Allah bangga bener kita. Itu yang paling mahal itu dari rentetan perilaku kita selama kita hidup di dunia. Mulai kita umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun wafat meninggal dunia, yang paling berharga adalah detik-detik, menit-menit kita yang kita gunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah ahli sujud, ahli salat. Semoga sampai mati kita istiqomah salat. An Abi Sa'id, diceritakan dari Abi Sa'id, qala, beliau bersabda, sami'tun nabi. Aduh sama Nisa. Sami'tun nabi, aku mendengarkan Nabi. Abi Sa'id itu mendengarkan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Nabi Muhammad beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Ketika kalian salat, jadi ketika kita salat entah salat jamaah ataupun salat sendirian, maka yasturuhu minan nas, maka buatlah sutroh. Paham ya? Sutroh itu bisa menggunakan sajadah, bisa menggunakan dinding, pokoknya penghalang di depan kita
sholat di samping tembok ini. Jadi kalau sholat itu, kalau kita sholat sunnah itu kalau bisa tidak di tengah-tengah kayak gini. Inayah Nabi. Kalau seandainya tatkala kita sholat di depan kita ada sutroh, maka kalau seandainya ada orang lewat, kita lewat haram ya. Kita lewat di depan sholat, orang sholat kita haram. Sejarak 3 dirham, 1,5 meter. 1,5 meter dari orang sholat. Kalau di depan sana tidak masalah, kita jalan. Jaraknya 1,5 meter, 3 dirham. Makanya satu soft pertama dengan soft yang kedua jangan lebih dari 3 dirham. Jangan lebih dari 1,5 meter. Soft pertama sini, soft kedua sini, ya kira-kira ya mungkin ini 1 meter, 1,20 meter mungkin, tidak sampai 1,5 meter lebih. Ini memang tata soft seperti itu. Apabila seseorang ingin melewati, maka apa? Falyadfa'hu. Maka kita sunnah untuk menghalanginya. Jadi pada waktu kita sholat, halangi, jangan kamu lewat. Saya sholat, sunnah kita. Yang lewat itu hukumnya haram. Kita menghalangi hukumnya sunnah. Dihalang, jangan lewat. Sana lewat yang lainnya. Tapi tidak boleh ngomong kita. Maksudnya dihalangi pakai tangan aja. Falyadfa' fa in aba falyuqatilhu. Kalau seandainya dia tidak mau ya sudah. Tetap dihalangi, kalau tidak mau ya sudah. Fa inna ma huwa syaitan. Kalau dia tidak mau, ngengkel itu adalah syaitan berbentuk manusia, itu kata Nabi Muhammad. Engkel. Kenapa kok berbentuk syaitan? Karena ganggu kehusukannya orang sholat. Coba kalau kita sholat di depan kita ada orang wiri, sholat kita keganggu enggak? Ya keganggu kan gitu. Kalau anak kecil enggak masalah, anak kecil aja kadang keganggu, apalagi orang tua kan gitu. Jadi kalau kita itu wira-wiri di hadapan orang sholat, berarti kita ganggu orang yang sedang sholat. Hukumnya haram. Kita ganggu orang yang sedang sholat. Babu fadli sholati li waqti. Bab tentang terakhir fadilah sholat di waktu sholat. Ini amalan yang paling tinggi. An Abdullah ibni Mas'ud, diceritakan dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'altun Nabi lah. Abdullah ibni Mas'ud itu bertanya kepada Nabi Muhammad. Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah ibni Mas'ud. Ini beliau yang memenggal kepalanya Abu Jahal. Abdullah ibni Mas'ud, pengembala kambing beliau. Orang fakir tapi ahli surga. Orang fakir tapi tidak takut mati. Orang fakir, tukangnya pekerjaannya gembala kambing, angon wedhus beliau ini. Tapi pecinta Nabi. Sayang bener sama Nabi Muhammad. Beliau itu pekerjaannya bawain sandalnya Rasulullah kemana-mana. Sandalnya Nabi Muhammad dibawa, didekap di dadanya. Dan beliau itu kalau membawa sandal Nabi, beliau itu pakai pakaian yang bagus, pakai harum-haruman yang wangi, bener. Karena apa? Memuliakan sandalnya Nabi Muhammad. Allah, saking cintanya. Dan beliau ada surga. Ibn Mas'ud ini tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku tanya Nabi. Ya Rasul, aku tanya apa? Kamu tanya apa wahai Abdullah bin Mas'ud? Ayyul amal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apa ya Nabi? Ayyul amal apa ya Nabi ahabbu, yang paling dicintai? Amal apa yang paling dicintai ilallahi oleh Allah? Tidak gemen-gemen. Pertanyaannya tidak gemen-gemen. Pertanyaannya yang paling puncak. Ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Aku mau ngamalin itu, biar aku cepat ibadah sedikit langsung jadi kekasih Allah. Pinter bin Mas'ud. Qala, Nabi Muhammad menjawab, ya Ibn Mas'ud, aku jawab engkau.
Amal yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha. Engkau salat di awal waktu. Salat yang paling dicintai oleh Allah. Jadi beruntung kita itu dijadikan ahli salat, itu beruntung bener kita. Apalagi orang-orang jenengan-jenengan yang istiqomah ahli jamaah. Waduh, ini ku rezeki besar itu. Ini ku dunia sama seisinya itu tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan jenengan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah di dalam hatinya, mau sholat jamaah 5 waktu. Hebat itu. Hebat itu. Itu orang kaya raya itu. Kelak di akhirat, surga Firdaus itu. Yang paling tinggi itu surganya. Sama Nabi Muhammad itu nanti. Orang yang paling mulia. Walaupun berangkat ke masjid reto Bapak sampun tuwek. Allah. Kadang ya dituntun, Masya Allah. Kelihatannya orangnya lemah, kelihatannya orangnya tidak berdaya, kelihatannya jalan kaki, kelihatannya naik ontel, ya, kelihatannya orang itu tidak ada nilainya di hadapan manusia, tapi itu orang ahli surga yang sedang berjalan di muka bumi ini. Coba. Itu wali-wali Allah, ya itu. Kekasih-kekasih Allah itu ya itu. Orang yang memiliki derajat yang paling tinggi ini dikatakan as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah, Ibnu Mas'ud, adalah sholat di awal waktu, apalagi sholat jamaah. Itu orang yang paling tinggi derajat di hadapan Allah. Allah. Untung bener, Masya Allah. Beruntung jenengan. Saya itu. Beruntung. Itu walaupun jenengan dikasih duit 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun, daripada dicabut hidayah itu lebih baik ditolak. Tidak mau saya uang sekian. Saya lebih mau sholat jamaah awal waktu. Nilainya jauh lebih besar daripada duit seabrek serumah, daripada uang ratusan ribu yang jumlahnya tidak terhitung. Lebih mahal sholat awal waktu. Beneran. Coba Nabi yang berkata, ahabbu ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah. Ayo, siapa kalian yang mengamalkan ini akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Insyaallah. Renung, alhamdulillah, itu salah satunya syukur. Alhamdulillah, jadikan ahli jamaah awal waktu. Mahal ini, Allah, mahal bener ini. Kita nanti di alam kubur, taunya nanti di alam kubur pahalanya ini. Jangan khawatir jenengan, yakin saja janji Nabi Muhammad, yakin. Jangan ragu, jangan mundur sedikit pun. Jangan mamang, sholat kok tidak dapat apa-apa, sholat kok tetap seperti ini. Tidak usah khawatir, akhirat ini nanti pahalanya di akhirat, tidak di dunia. Balasannya di alam kubur. Tidak usah khawatir kita. Tidak lama kita hidup di dunia. Balasannya nanti di yaumil qiyamah, di hari kebangkitan akan ditumplek-plekkan kita semuanya. Diberikan kita pahalanya bagi orang yang sholat di awal waktu, apalagi dalam keadaan sholat jamaah. Tunai Allah ngonion, Allah maha kaya, tidak nyicil ngasih pahalanya. Tunai Allah maha kuasa memberikan balasan kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak usah khawatir. Tidak nyicil. Kayak apa saja Allah kok nyicil. Allah maha kaya. Yakin. Itu yakin. Bangga. Jadi ada syukur kita. Jadi setelah pulang jamaah, setelah pulang atau mau berangkat jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
aku berangkat untuk sujud kepada Engkau di masjid. Pulang jamaah sujud syukur ibaratnya, tapi dalam hati alhamdulillah ya Allah, sholat maghrib aku bisa jamaah, ini harganya mahal dan aku bangga sujud kepada Engkau ya Allah dalam keadaan awal waktu, apalagi berjamaah. Aku bangga ya Allah, bangga. Jangan kau cabut hidayah itu, jangan kau cabut hidayah itu. Kuatkan terus keimananku, kuatkan terus hidayah yang telah kau berikan kepada hamba ini ya Allah. Gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, qala tsumma ayyun, setelah sholat awal waktu apa lagi ya Rasulullah? Amal yang paling dicintai oleh Allah. Qala tsumma birrul walidain, kata Nabi Muhammad. Yang kedua, setelah awal waktu sholat, engkau birrul walidain, berakhlak mulia, bergaul dengan baik, sopan santun kepada kedua orang tuamu, khidmah kepada kedua orang tuamu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat awal waktu. Allah tidak tuli. Uang 100.000 yang kita kasihkan kepada mbok emak kita, ibu kita, pasti ada balasannya di hadapan Allah. Tidak hilang itu 100.000. Tidak usah khawatir kita, tidak usah hitung-hitungan kita, tidak usah ngiri-ngirian kita, tidak usah medit sama orang tua. Wallah, demi Allah, uang yang kita berikan kepada orang tua, tenaga yang kita berikan kepada ibu kita, khidmah yang kita berikan kepada ibu dan bapak kita, tidak hilang itu. Justru harta yang kita makan hilang, justru harta yang kita hambur-hamburkan hilang itu. Tidak akan kita nikmati di akhirat. Justru harta yang kita gunakan untuk jalan-jalan di pantai hilang itu, tidak akan kita nikmati di akhirat. Justru harta yang kita gunakan untuk bangun rumah kita, semegah apapun rumah kita, hilang itu, tidak akan kita nikmati di akhirat. Harta yang kita gunakan untuk beli mobil mungkin ratusan juta, yang kita pakai setiap hari itu mobil, harganya mungkin sampai 500 juta, naudzubillah. Harganya mahal itu mobil, hilang itu mobil. Di akhirat tidak akan kita nikmati. Tapi harta 100.000, 1 juta yang kita kasihkan ke mak kita, mak, ini dari jerih payahku, ini dari keringatku, tak kasihkan teng jenengan, tak kasihkan teng sampai ya, tak berikan kepada engkau mak. Netes air mata ibunya, tanda syukur kepada Allah. Menetes ibundanya yang telah mengandungnya, menetes air mata ibundanya yang telah melahirkannya, menetes ibundanya yang telah menyusui. Seorang anak yang telah memberikan uang 1 juta kepada ibunya, mendoakan kebaikan. Ya Allah, ampuni anakku, jadikan dia ahli surga. Mulia. Tidak akan hilang hartamu 1 juta itu, akan kamu bawa sampai akhirat. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Sate 10 biji yang kita masukkan ke dalam perut kita, yang kita makan itu, hilang itu. Tapi sate 10 biji yang kita bawa, yang kita pesankan ke bakul sate, kita bawa ke ibu kita, ibu, pak, ini sate. Itu akan bawa kita di akhirat. Tidak usah khawatir kita. Birrul walidain ini sabda Nabi. Ini perintah Nabi, jangan pelit-pelit kita, jangan hitung-hitungan sama ibu, sama mbok, sama mak kita, sama bapak kita, sama pak kita. Tidak akan hilang, Allah, tidak akan hilang itu harta. Akan kita bawa sampai alam kubur itu harta. Akan kita bawa
bawa sampai hari kiamat, hari kebangkitan, sampai kita ngadep kepada Allah, akan kita bawa itu harta kita. Mungkin maknya rumahnya gendengnya bocor itu, anak akhirnya membelikan gendeng 1 biji, 2 biji, dipasang, akhirnya tidak bocor, dibawa sampai mati itu nanti, dipandang oleh Allah sebagai birrul walidain. Itu adalah sebaik-baik amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Yakini itu. Allah yang memerintahkan, Nabi Muhammad yang memerintahkan, yang nanggung Allah, tidak usah khawatir, Allah yang memberikan balasan, bukan presiden. Bukan orang yang paling kaya sedunia yang akan memberikan balasan ini. Allah yang memiliki dunia seisinya ini, yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mana rizkinya tidak ada batasnya. Allah itu yang mana kekayaannya Allah tidak akan ada batasnya. Allah yang tanggung jawab, Allah yang akan membalas. Mungkin kasurnya mak itu mungkin sudah jelek, mungkin kasurnya mak sudah jebol, mungkin akhirnya kapasnya keluar, akhirnya ini si anak datangi tukang jahit, kemudian kasurnya dibawa ke tukang jahit, kemudian dijahit, dibenerin itu. Allah, demi Allah, tidak akan hilang itu amalnya, akan dipandang oleh Allah Subhanahu, akan dibawa sampai mati itu nanti. Maka perhatikan ibunda, maka perhatikan ayahanda, maka perhatikan makmu yang telah mengandungmu, yang telah melahirkanmu, yang telah menyusuimu. Itu keramat itu. Itu pintu surga itu. Doanya mustajabah itu. Doanya didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan anaknya. Birrul walidain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Nabi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang terakhir adalah jihadu fi sabilillah. Memperjuangkan agama Allah. Kayak seperti ini ngaji, seperti ini ya, bangun masjid, itu jihad fisabilillah. Bangun pondok, ini mulia. Bangun TPA, bangun madrasah, ngajar anak kecil, ngajar TPA, ngajar madrasah, itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 3. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, berkahi perkumpulan ini, ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hambamu ya Allah yang berlumur dosa ya Allah, yang banyak bermaksiat ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, angkat dosa kami ya Allah, hancurkan dosa kami ya Allah, hapuskan dosa kami ya Allah. Dan kami syukur kepada Engkau ya Allah, kami syukur alhamdulillah ya Allah kepada Engkau ya Allah yang telah memberikan keimanan kepada kami. Sampai detik ini ya Allah, kami masih beriman kepada Engkau ya Allah. Sampai detik ini ya Allah, kami masih beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai detik ini ya Allah, kami masih beriman kepada Al-Quran. Sampai detik ini ya Allah, kami masih beriman akan alam kubur. Sampai detik ini ya Allah, kami masih beriman akan hari kebangkitan. Kami beriman ya Allah akan surga dan neraka-Mu ya Allah. Itu semuanya hak, itu semuanya nyata ya Allah, itu semuanya wujud ya Allah, karena Engkau lah yang menjanjikan ya Allah, karena Engkau lah yang memberikan kabar kepada kami melalui lisan yang paling mulia, lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon terima ibadah kami, terima ibadah kami ya Allah, terima salat ini ya Allah, terima perkumpulan ini semuanya ya Allah sebagai amal hasanah ya Allah, sebagai pelantara wasilah kami untuk mendapatkan rahmat-Mu, untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, untuk mendapatkan surga-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, jadikan kami ahli istiqomah,
Berikan kami semuanya ahli istiqamah ya Allah. Berikan kami hidayah-Mu ya Allah. Jangan Kau cabut hidayah ini ya Allah. Jangan Kau cabut hidayah ini ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli sujud sampai ajal menyebut kami ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli sujud. Jangan Kau cabut hidayah kami ya Allah. Jangan Kau cabut keimanan kami ya Allah. Jangan Kau cabut salat kami ya Allah. Jangan Kau cabut ya Allah kecintaan kami ya Allah untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Jangan Kau cabut ya Allah sujud kami ya Allah untuk menyembah dan mengagungkan-Mu ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah mendapatkan umur yang berkah, mendapatkan harta yang barokah ya Allah, mendapatkan keluarga yang berkah ya Allah, mendapatkan anak-anak yang barokah ya Allah. Semuanya berkah ya Allah. Semuanya selamatkan semuanya ya Allah. Engkau lah yang Maha Pemberi ya Allah. Engkau lah yang Maha penerima taubat ya Allah. Maka taubatkan kami semuanya dengan taubatan nasuha. Hentikan kami dari dosa ya Allah. Hentikan kami semuanya dari maksiat ya Allah. Dan wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman. Wafat dalam keadaan hati dan lisan ini Kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.